Halo, selamat pagi, siang, malam, sore, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya I Gusti Agung Pradana Putra Andres Subianto. Saya berasal dari SMK Negeri 7, kelas 12 TKJ 2, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa ciri kebahasaan novel sejarah, dan saya akan menjelaskan juga tentang kaidah kebahasaan teks novel sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contoh, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Yang B, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Konjungsi kronologis temporal seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Contoh kalimatnya adalah setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contoh, di depan Ratu Biksu Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Contoh selanjutnya, ketika para ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis, dia huyat sama sekali tidak menitikkan air mata. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Contoh, menurut sang patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kata kerja mental. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan menganggap. Contoh, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Yang kedua, melihat itu tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Pati Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, mana surat itu? Ampun, Gusti Adipati, Patik takut, maka Patik bakar. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh, dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jaya Negara. Sri Jaya Negara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Pati Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang kaidah kebahasaan tugas yang ada di buku paket. Dan yang pertama, kalimat bermakna lampau. Kutipan teksnya berada di paragraf kedua dan paragraf ketiga yang berbunyi sebagai berikut. Paragraf kedua, guncangan pertama yang mempengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara. Dan paragraf ketiga, datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kertanegara ke negeri Melayu. Yang kedua, penggunaan konjungsi yang menyatakan waktu. Kutipan teksnya berada di paragraf 1 dan kedua. Paragraf pertama, setelah Raden Wijaya berhasil menjadi. Paragraf kedua, sebelum putri dari tanah Melayu. Yang ketiga, penggunaan kata kerja material. Paragraf kedua, sebelum putri dari tanah Melayu ini telah mengawini semua putri mendiang Raja Kertanegara. Paragraf ketiga, Sang Prabu sangat mencintai istri termudanya ini. Nomor 4, penggunaan kalimat tidak langsung. Paragraf ke-6, kutipan teksnya berada di paragraf ke-6 dan ke-7 yang berbunyi sebagai berikut. Mendengar akan pengangkatan pati ini, marilah muka Adipati Ronggolawe. Paragraf ke-7,
Tirtowati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu merupakan penghinaan kepada Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Yang kelima, penggunaan kata kerja mental. Kutipan teks berada di paragraf kedua dan ketiga yang berbunyi sebagai berikut. Hal ini dilakukannya karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Paragraf ketiga, Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini, yang setelah diperistri oleh Sang Baginda lalu diberi nama Sri Indraswati. Yang keenam, penggunaan dialog. Kutipan teks berada di paragraf ke-7 dan ke-8, yang berbunyi sebagai berikut. Kakang Mas Adipati, harap Paduka tenang. Dewi Martaroga menghibur suaminya. Paragraf ke-8, Kakang Ronggolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu? Yang ke-7, penggunaan kata sifat. Kutipan teks berada di paragraf ke-5 dan ke-7, yang berbunyi sebagai berikut. Paragraf ke-5, tentu saja Ronggolawe seseorang yang amat setia sejak zaman Prabu Kertanegara berpihak kepada Dewi Gayatri. Paragraf ke-7, mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu sang adipati sedang makan, Ronggolawe marah, bukan main. Baiklah, akhir dari materi itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, saya juga ingin mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Terima kasih.